Sabi. Sahih. Sahih Ustaz. Sahih. Baik, man Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Nah, Abu Ruqayyah kunyah daripada Tamim Ad-Dari. Kana Nasraniyan radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kana Nasraniyan beliau mulanya adalah beragama Nasrani. Wa qadimal Madinah fa Islam. Masuk ke Madinah kemudian masuk Islam. Kemudian ketika itu wa dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatal jassasati wa dajjal. Karena beliau yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena waktu itu perahunya terdampar di satu pulau. Nah, kemudian beliau berjumpa dengan jassasah, binatang yang besar, kemudian dan dengan dajjal. Nah, kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis itu dari riwayatnya Tamim Ad-Dari di atas mimbar. Nah, qala berdasarkan aslama sanata tis'in wa huwa wa akhuhu Nuaim wa lahum syuhbah. Misalkan berkata beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriyah. Qala Ibnu Ishaq qadimal Madinah wa ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke Madinah kemudian ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Nuaim kana rahib ahli asrihi wa abid ahli Filastin. Beliau adalah rahib di masanya, ya. Kemudian beliau ahli ibadahnya penduduk Palestina. Kemudian, Tamim Ad-Dari wa huwa awwalu man asraja siraja fil masjid. Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah orang yang pertama yang menghidupkan lampu di Masjid Nabawi. Jadi sebelum Tamim Ad-Dari, jadi Masjid Nabawi ini gelap. Makanya orang munafik tidak setor muka ketika salat Isya dan salat subuh karena belum ada lampu. Wa awwalu man qassa fi zamani Umar bi idnihi intaqala ila Syam ba'da qatl Utsman wa sakana Filastin. Beliau pindah ke Syam setelah terbunuhnya Utsman kemudian tinggal di Palestina. Mata sanata arba'in meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Ruwiya lahu 8 hadisan, memiliki kurang lebih 18 hadis. Nah, di antara kisah yang masyhur tentang Tamim Ad-Dari, dulu ada di Madinah, paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, ketika di Madinah, ketika Umar waktu itu menjadi khalifah, kemudian tiba-tiba ada satu api keluar, bil harrati, dari satu kampung, satu daerah. Maka Umar datang bersama Tamim Ad-Dari. Kemudian berkata Umar kepada Tamim Ad-Dari, "Ya Tamim." Kemudian ukhruj fasaghara, "Ya Tamim ukhruj." Atau "Ya Tamim akhrij." "Ya Tamim," itu keluarkan, kemudian masukkan kembali api tersebut. Maka Tamim Ad-Dari fasaghara nafsahu. Tamim Ad-Dari mengecilkan dirinya sendiri. Siapalah saya? Antum Amirul Mukminin, antum Umar bin Khattab. Tsumma qama fahasha hatta adkhalaha al-bab alladhi kharajat minhu. Fahashaha. Kemudian Tamim Ad-Dari berdiri, ya kemudian Tamim Ad-Dari naon bahasa Indonesianya ngagebahkeun teh naon bahasa Indonesiana? Oh, orang Sunda Mengusir, Ngibas. mengusir, ngagebahkeun ngagibas. Menghalau, katanya menghalau. Hush. Kemudian hatta ada khalaha, sampai Tamim Ad-Dari memasukkan api tersebut kembali ke pintu tempat ia keluar. Tsumma kharaja falam tadurruhu. Kemudian beliau keluar dari rumah tersebut, ya kemudian tidak ada api tersebut tidak memberikan madarat buat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Nabi SAW bersabda ad-din, taib ad-din, al-millah, ad-dinul Islam, taib imaduhu wa qawamu wa mu'adhamuhu kal hajar. Jadi tiangnya, kemudian landasannya, ya kemudian kekuatannya itu ada dalam nasihat. Jadi ad-din nasihat. Kalau kita ambil kaidah al-hajju arafah, ma'rifat dengan ma'rifat. Nah, ad-dinu an-nasihah, ma'rifat dengan ma'rifat. Nah, maka seolah-olah kalau al-hajju arafah, maka kedudukannya haji itu tidak akan sah dengan tanpa adanya wukuf di Arafah. Saking pentingnya Arafah. Jadi saking pentingnya nasihat dalam agama Islam,
maka seolah kedudukannya seperti tadi, tidak ada agama bagi mereka yang tidak memberikan nasihat gitu. Nah, ad-dinu nasihat. Nah, lughatun al-ikhlas wa tasfiyah. Nasihat itu nasoha yansuhu, ya dalam segi bahasa artinya ikhlas. Nah, nasahtu lahul qawla wal amal. Taib, saya mengikhlaskan qaul, perkataan dan perbuatan. Wa nasahtul asal. Ya, saya menyaring sofaituhu. Saya menyaring madu. Taib. Kemudian wa syar'an, sementara menurut syariat ikhlasul ra'yi minal ghasyi lil mansuhi wa itharu maslahatihi. Taib, mengikhlaskan pendapat untuk yang meminta nasihat dan kemudian mendahulukan maslahat dia yang meminta nasihat. Manaha hiyazatul khairil mansuhila, itu kalau ingin disingkatkan yang namanya nasihat itu iradatul khair lil ghair, iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan bagi selain dia. Jadi kalau dibilang nasihat menurut guru saya, jadi bisa perbuatan apapun dibilang nasihat. Ya, jadi bukan dengan lisan saja. Yang penting iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan ilal ghair, ya, kepada orang lain. Kemudian wadalla sadir jumlah tu ala nasihat sama dinan wa islaman. Maka banyak sekali keterangan yang menandakan bahwasanya nasihat itu dinamakan din dan Islam. Nasihat dinamakan din dan Islam. Taib, agama itu nasihat, Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa? Fala yazidu lahu fil bayani hatta yas'aluhu. Jadi ini di antara uslub Nabi ketika mengajar sahabat, isyaratun ila anna lil alim an yakila ma yulqihi ila sami. Jadi isyarat kepada seorang alim untuk mengecek kefahaman pelajaran yang dia berikan kepada sami, kepada muridnya. Fala yazidul fil bayan hatta yas'alahu. Tidak akan terus kepada penjelasan selanjutnya sampai ia bertanya kepada muridnya atau muridnya yang bertanya kepada gurunya. Litasyawu fi nafsihi hina idzin ilahi. Jadi agar dia sendiri yang punya semangat untuk bayan atau untuk materi tersebut. Fayakunu auqa fi nafsi mimma idza hajamahu min awwali wihlatin. Qala Nabi SAW bersabda, lillahi. Jadi nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Pertama adalah lillah. Bagaimana nasihat buat Allah Subhanahu wa taala? Bil imani bihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nafi syariki anhu. Meniadakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil ilhadi fi sifatihi. Tidak boleh ilhad dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfihi bi jami'i sifatil kamali wa jalali. Kemudian mensifati Allah dengan sifat yang sempurna dan agung. Taib wa tanzihihi an jami'i naqaisi. Kemudian mensucikan Allah dari sifat, berbagai macam sifat yang bisa merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini wa haqiqatu hadhil awsaf raji'atu ilal abdi. Jadi tadi kan nasihat iradatul khair ilal ghair. Akan tetapi dalam bab ini, jadi manfaat daripada nasihat tadi, yaitu beriman kepada Allah, itu bukan kembali kepada Allah. Akan tetapi kembali kepada abdi nafsihi, kepada hamba itu sendiri. Nasihat kepada Allah, ya, itu nasihat dengan beriman kepada Allah, kemudian memuliakan Allah, itu kembali manfaatnya bagi diri dia sendiri. Nah, kemudian yang kedua, wali kitabihi. Ya, wali kitabihi, yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ummu sa'ira kutubi al-munazzalah. Maka secara umum semua kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bi an yu'mina bi annaha min indihi wa tanzilihi. Yaitu nasihat li kitabihi artinya adalah dia beriman bahwa seluruh kitab tersebut itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumayyizal Qur'an bi annahu la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Kemudian dengan Quran bahwasanya dia bisa membedakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamai Al-Quran daripada kalam makhluk. Wala yaqdiru ahadun minhum 'ala al-ityani bimithli aqsar suratin minhu. Dan meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran walaupun surat yang paling pendek. Jadi li kitabihi artinya beriman kepada
kitab Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi sekarang. Yang ketiga, wali rasulihi, yaitu beriman dengan risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi intinya. Wal iman bi jami'i ma jaa'a bihi. Kemudian beriman dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atihi, ya, kemudian taat kepada Nabi fi amrihi wa nahyihi, dalam perintah dan dalam larangan. Wa nusrati dinihi hayyan wa mayyitan, dan menolong Nabi SAW, menolong agama Nabi SAW ketika Nabi masih hidup ataupun ketika Nabi telah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4 sekarang, wali aimatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin muslimin. Wa humul hulafa'u wa nawabuhum, taib wa bi ta'atim, caranya bagaimana? Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bi ta'atim fima yuwafiqul haqq, senantiasa taat kepada mereka ketika apa yang mereka suruh, apa yang mereka perintahkan itu sesuai dengan perkara yang hak. Kasolati khalfahum, seperti salat di belakang mereka. Ya, ini kalau dalam kitab-kitab hadis, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Mishkat gitu kan. Jadi ketika para pemimpin melakukan kemungkaran, ya bahkan mereka mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, ya maka nasihat Nabi, sholat kamu pada waktunya. Tapi ketika sholat berjamaah, antum tetap keluar dan sholat bersama mereka. Jadi sholat kamu yang ditunaikan sendirian pada waktunya, itu kamu telah menunaikan kewajiban kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu mengulang sholat kamu ya di belakang pemimpin kamu di luar waktunya, maka itu menjadi sholat sunnah bagi kamu. Tapi tetap idharu luzumil jamaah, itu senantiasa menampakkan senantiasa berjamaah. Kemudian wal jihadi mahum, tetap berjihad bersama mereka. Wa adai shadaqati ilaihim idza talabuha, kemudian menunaikan zakat ketika mereka meminta. Au kanu adidina wa tarkil khuruj alaihim wa injaru. Nih, dan meninggalkan keluar daripada ketaatan ataupun baiat resmi daripada mereka walaupun mereka berbuat kezaliman. Walaupun mereka berbuat kezaliman. Wa du'a bisalahi lahum, kemudian doa agar mereka mendapatkan kebaikan, agar pemimpin kita jadi soleh. Wa muawanatihim alaih, membantu mereka untuk perkara demikian. Wa tanbihihim lahu, kemudian memperingatkan mereka ya akan perkara demikian. Wa tadzkirihim billahi wa ahkami wa hukmihi wa mawa'idhihi, lakin birifkin walutfin. Judulnya apa nih? Judulnya mau memberikan nasihat. Judulnya mau mengingatkan pemimpin tentang apa? Billah, mengingatkan pemimpin untuk takut kepada Allah, wa ahkamihi, hukum-hukum Allah, wa mawa'idhihi, ya, nasihat-nasihat, akan tetapi dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Baik. Wa injar, walaupun mereka adalah pemimpin yang zalim. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu, memberitahu kepada mereka kalau mereka lalai. Aulam yablughuhum min huquqil muslimin, atau ada hak warganya atau rakyatnya belum sampai kepada pemimpin, sampaikan oleh kita. Lakin birifkin walutfin, dengan cara yang lembut. Wa ta'allufi qulubin nas li ta'atihim. Nah, jadi nasihat di aimatul muslimin adalah bagaimana kita menganjurkan atau mengajak atau merekatkan ya qulubun nas, itu hati-hati manusia, li ta'atihim, untuk taat kepada mereka. Wa adami ighraihim bi sana'il kadhibi alaihim. Baik. Jadi enggak usah. Jadi yang kita perintahkan, yang kita ajukan adalah apa? Mentaati mereka. Tapi enggak usah buat pujian-pujian seperti penjilat-penjilat gitu. Ya, jadi enggak usah kita memuji-muji sesuatu yang tidak layak untuk dipuji gitu, dan tidak ada yang layak dipuji, enggak ada hasilnya gitu. Nah, maka tidak. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Nasihat wa amatihim, dan orang-orang awam mereka. Biyasyadihim lima salihim, untuk mengajak mereka, menunjukkan mereka kepada perkara yang baik bagi mereka. Fi amri akhiratihim wa dunyahum, dalam perkara akhirat ataupun perkara dunia. Jadi di antara kesempurnaan agama adalah membantu saudara kita. Membantu saudara kita. Perkara dunia dan akhirat. Perkara dunia dan akhirat.
wa i'anatihim 'alaiha bil qawli wal fi'l, membantu mereka dengan perkataan perbuatan, wa satri auratihim, dan menutupi aib-aib mereka. Belajar untuk menutupi aib-aib mereka. Kemudian wadafil madari anhum, kemudian belajar untuk menolak ataupun menolak madorot-madorot ataupun mengangkat madorot-madorot yang ada pada diri mereka. Wajal bil manafi ilaihim, kemudian bagaimana mendatangkan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah mereka daripada perkara yang munkar. Nah, wa kana salaf idza aradu nasihata ahadin, nih, lihat nih. Ulama salaf ketika mereka akan menasihati seseorang, wa'adhuhu sirran, mereka akan memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Nasihat secara sembunyi. Nih, kalau selevel orang biasa saja, yang madorotnya nggak bakalan besar, Pak. Yang madorotnya nggak bakalan besar, kalau aibnya sampai tersebar, itu tetap nasihatinya harus sembunyi-sembunyi. Apalagi orang yang mempunyai kedudukan di atas. Misal Ustadz nggak boleh antum kritik di depan orang, walaupun dia salah, nggak boleh. Apalagi kalau dia punya masa yang banyak, gitu kan, sampai ada yang nantang suruh baca kitab segala, gitu kan. Ini saya mau memberikan nasihat atau mau buka aib? Nah, seperti demikian. Nah, gimana caranya? Sirron. Ya, saya beberapa kali, dan saya pun minta, santri saya pun demikian. Saya minta, saya nggak memaksa semua orang harus pendapat dengan saya. Ya, apa yang Anda lihat itu, misalkan ada yang lebih baik daripada pendapat saya, nggak jadi masalah. Ya, nanti bicarakan. Jadi saya pun demikian. Pernah satu ustadz memberikan fatwa di depan umum, dan sepengetahuan saya itu salah. Itu keliru. Nah, akhirnya saya ke rumahnya. Saya bawa kitab. Ustadz Afwan, sepengetahuan saya. Lihat nih, menurut saya memang benar, tapi yahtamilu khata'. Tapi ada kemungkinan salah, makanya harus didahului. Sepengetahuan saya, yang saya tahu ini, mungkin ada yang saya tidak tahu. Ini kitabnya begini. Ustadznya bilang, astagfirullahaladzim, saya salah ternyata. Nanti minggu depan tolong kasih tahu saya di depan umum. Karena saya salahnya depan umum dan harus dibetulkan depan umum. Selesai. Jadi seperti saya sering cerita, Syekh Shalih Utsaimin ketika membetulkan santrinya, itu nggak pernah lewat mikrofon. Padahal depan beliau mikrofon, santrinya pegang mikrofon juga. Itu salah baca aja saya langsung minggirkan mikrofonnya. Udah gitu bilang, yang tadi salah baca aja, nu bener langsung baca tuh. Ya, orang Sunda gitu kan. Yang betul bacanya itu tadi salah itu. Hanya diulangi lagi. Hanya cara bacanya benar. Sirron. Apalagi kalau punya kedudukan yang lebih tinggi lagi dan mafsadatnya lebih besar. Ketika aibnya bisa tersebar kepada orang lain. Wa'adhu sirran, hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian berkata, man wa'adha akhahu sirran fahiya nasihat. Barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, eta teh ngaranna nasihat. Wa man wa'adahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakhahu. Barang siapa yang menasihatinya di depan khalayak yang ramai, maka dia telah membuka aibnya. Dia telah menjelekannya, bukan ngasih nasihat, dia menjelekan dia. Wa min thamma qala al-Fudail al-mu'minu yasturu wa yansahu wal fajiru yahtaku wa yu'ayyir. Orang beriman dia tutupi tapi berikan nasihat. Entong, jangan hanya menutupi. Ada orang yang salah, tutupi dan kasih nasihat. Sementara orang yang pendosa gitu kan, maka yahtiku wa yu'ayyir, maka dia akan membinasakan dan dia akan membuka, dia akan mempermalukan, ya, itu orang pendosa. Nah, selanjutnya hadits tsamin, hadits ke-8. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asumini dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa hisabum 'ala Allahi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hormatu dami muslim memalihi. Tapi keharaman darahnya seorang muslim dan harta seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, umirtu. Saya diperintahkan. Nabi SAW bersabda, umirtu, saya diperintahkan. Ini ketika ada perkataan umirtu atau amarona,
maka siapa yang ada di atasnya. Jadi kalau Nabi mengatakan umir tuh saya diperintahkan, berarti siapa yang memerintahkan itu siapa di atas Nabi SAW. Tidak ada lagi di Oh, atas Nabi SAW kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sahabat mengatakan amarona atau umirna, nah berarti itu dimasukkan ke dalam marfu, hadisnya marfu. Padahal yang berkata sahabat itu mauquf. Jadi ketika sahabat mengatakan umirna, qala sahabi fulan min fulan, umirna. Taib anna fa'alna kada wa kada. Maka hukumnya adalah marfu. Kenapa? Karena tidak ada yang memerintahkan sahabat kecuali Nabi SAW. Maka kalau disandarkan hadis kepada Nabi SAW, maka jadinya hadis marfu. Kalau tabi'in yang mengatakan umirna, berarti siapa di atas tabi'in? Berarti sahabat. Nah, berarti itu merupakan hadis mauquf. Kenapa? Karena di atas tabi'in adalah sahabat. Nah, kemudian umirtu an taib uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Di sini dijelaskan ai abadat tal awthani minhum duna ahlil kitabi li'annahum yaquluna la ilaha illallah. Dikatakan di sini Syekh Ibnu Hajar, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia taib hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, yang dimaksud adalah mereka selain ahli kitab. Kenapa demikian? Karena ahli kitab mereka mengucapkan la ilaha illallah. Taib tsumma yuqatiluna wa la yurfa anhum sayf hatta yaqra'u bisyahadataini. Kemudian mereka memeranginya, mereka diperangi sampai terangkatlah pedang dengan ucapan syahadatain. Itu menurut Imam Khattabi. Lakinnahu, tapi inama yaji fi riwayat Abi Hurairah. Datang dalam riwayat Abu Hurairah liktisariha ala la ilaha illallah. Amma ala riwayat Ibnu Umar fa murad bihim jami'ul kuffar wa tarikus shalah awi zakat wa in kanu muslimin kama dalla alaihi al hadits. Wa yatimu adiyan fi syarhi fa takhsisu jam'in min asyurahi an-nasahuna bima qala al-Khattabi wa hamun lima araftu. Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud di sini adalah jami'ul kuffar, itu semua orang kafir, wa tarikus shalah. Kenapa? Karena kan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yuqimus shalah. Jadi kalau walaupun mereka sudah muslim, tapi mereka tidak mau sholat, maka diperangi sampai mereka sholat. Kemudian awi zakat, atau mereka meninggalkan zakat. Taib, sebagaimana hadis dijelaskan di sini. Jadi pendapat taksis, ya, Imam Khattabi yang mengatakan itu adalah hanya kepada selain ahli kitab, maka itu waham, itu salah kira, ya, salah kira, keraguan salah kira daripada Imam Khattabi. Nam hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud di sini tasdiqul jazim wa qad hasal wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam iktafa bit tasdiqi bima ja'a bihi wa lam yashtarit al ma'rifah bid dalil. Nah, jadi hanya sebatas dengan tasdik taib yang kuat, ya, tasdik yang kuat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di hati ada tasdik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk disembah, zat yang menciptakan langit dan bumi dan layak disembah. Kemudian Nabi SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan tasdik dalam hatinya qad hasal, maka sudah dapat keutamaannya. Jadi enggak usah harus ma'rifatud dalil, harus mengetahui dalil-dalilnya, enggak usah. Yang penting ada tasdik al-jazim dalam hati tentang syahadatain tadi, ya, maka sudah dia keluar dari yang termasuk diperangi tadi. Wa hatta yuqimu sholata, kemudian sampai dia mendirikan salat, taib alal wajil ma'muri bihi, sesuai dengan yang diperintahkan, au yudawimu alaiha, atau mengistiqomahkan salat, kama marrabastuhu wa fihi dalilun liqatli tarikiha ghairi jahidi liwujubiha. Maka ini adalah dalil untuk memerangi mereka yang meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat ghairul jahidi liwujubiha, selain mereka yang mengingkari kewajiban sholat. Wa huwa ma'alaihi aktsarul ulama. Ya, kalau ada satu kampung memang dia nggak mau sholat, gitu kan, ya udah, amir atau pemimpin wajib untuk memeranginya. Kemudian wa hatta wa yu'tu zakah, kemudian menunaikan zakat atau memberikan zakat. Baik, ata yu'ti, baik, memberikan zakat kepada siapa? Kepada mustahiknya.
Kemudian faida, ketika mereka semua mengerjakan demikian, syahadatain, kemudian sholat, kemudian zakat, taib, ay atau bihi qaulan kana wa huwa syahadatan, yaitu berupa ucapan yaitu syahadatain, au fi'lan wa qaulan, atau fi'lan dan qaulan secara amaliyah dan qauliyah, yaitu sholat kan amaliyah dan qauliyah. Ya, gerakannya, kemudian ada ucapannya paling minimal takbir yang dihitung rukun Al-Fatihah, kemudian tasyahud. Gerakannya dari awal takbir sampai salam. Jadi gabungan antara qauliyah dengan amaliyah. Au fi'lan mahdhon. Jadi ada amal qaulan mahdhon, yaitu syahadat, ada fi'lan mahdhon, yaitu zakat, hanya memberikan aja, ya. Ada qaulan wa fi'lan, yaitu salat. Asamu, maka mereka terjaga minni, dariku, dima'ahum wa amwalahum, harta mereka dan darah mereka. Harta mereka dan darah mereka. Jadi ketika mereka sudah bersyahadat, mereka sudah menunaikan sholat, mereka sudah menunaikan zakatnya, maka haram darahnya. Maka dikatakan hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan satu darah orang muslim yang tertumpahkan. Satu darah orang muslim yang tertumpahkan. Bahkan dikatakan, kalau seandainya ahli langit semua bersepakat untuk menumpahkan darah satu orang muslim, maka semua ahli langit akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ahli langit, Pak. Satu orang muslim. Gimana kalau banyak orang muslim itu yang ditumpahkan darahnya. Nah, kemudian maka haram, ya, hartanya tidak boleh diambil, kemudian darahnya juga tidak boleh ditumpahkan. Maka saat itu juga maka semua anggota tubuhnya jadi mahal. Semua anggota tubuhnya jadi mahal. Jadi ketika dia masuk Islam tadi, misal ketika dia satu jarinya terputus, ya, dalam suatu perkelahian kah, ya, satu jarinya terputus, maka orang yang memutuskannya atau memotongnya, maka dia harus mengganti 10 ekor unta. 10 ekor unta. Tapi 10 ekor unta nih. Ya, satu ekor unta harganya berapa? Ada juragan unta nggak di sini? Ini sepertinya wajah juragan unta semua nih. Nah, itu kan? Misal 6.000 real, 6 kali 10, itu kan 6.000 real kali 10, 60.000 real, Pak. Tetapi, itu harga satu jari. Tapi, kalau harga satu tangan, ya, itu 50 ekor. 50 ekor unta. 50 ekor unta. Tapi, kalau seseorang, jadi mahal tuh. Tangannya jadi mahal tuh. Tapi kalau seseorang mencuri yang kadarnya rubu dinar, 1/4 dinar, ya 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Ya kurang lebih berarti 4 juta lah. Ya kalau 1/4, dia mencuri 1/4, yaitu 1 juta, maka tangannya itu harus dipotong. Kena hukum had. Tangannya itu harus dipotong. Loh, kenapa Ustaz? Tadi harga tangan 150 ekor unta. Tapi kok sekarang nyuri 1 juta, kok harus dipotong tangannya yang senilai dengan 50 ekor unta? Satu tangan. Gitu kan? Kenapa? Ketika dia masuk Islam, dan ketika dia sholat, dan ketika dia syahadat, maka tangan dia dan anggota tubuhnya jadi sangat berharga sekali. Sangat berharga. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, ya kemungkaran, maka tangannya jadi hina. Sehingga dengan harga 1 juta saja, maka tangannya harus dipotong. Nah, kemudian ila bihaqil Islam. Nah, kecuali ila bihaqil Islam, maka darahnya nggak terjaga, hartanya nggak terjaga, ya, kalau dengan hak Islam. Nah, seperti apa? Misalkan, seperti orang yang berzina muhsan. Ustaz gimana? Dia kan udah syahadat, dia kan udah sholat, dia kan udah zakat. Iya, ila bihaqil Islam. Kecuali hak Islam, ya, yang dia terobos. Nah, maka si darahnya pun jadi halal. Maka dia harus dihukum rajam. Atau kufrun ba'da iman. Atau kufrun ba'da iman. Dia sudah beriman, udah gitu jadi murtad. Jadi murtad. Murtad hukumannya kan qatl. Tapi murtad itu hukumannya qatl gitu. Loh, tapi kan udah syahadat. Tapi kan udah sholat. Tapi kan udah zakat. Iya, tapi kan ila bihaqil Islam. Ada hak Islam yang dia terobos. Ada hak Islam yang dia terobos. Au qatala nafsan allati haramallahu ta'ala.
atau dia membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, maka hukumannya adalah dibunuh, darahnya dihalal. Tapi udah syahadat, tapi udah sholat. Tapi iya, walaupun dia udah syahadat, walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah zakat, tapi kalau ila bihaqil Islam, nerobos hak Islam, maka berlaku ketentuan bagi dia, maka darahnya jadi halal. Nah, kemudian Tumal hukmu alaihi bima dzukira innama huwa bi'tibari dzahir. Kemudian hukum yang tadi, ya, hukum yang tadi itu adalah hukum secara zahirnya saja. Ya, wa ma bi'tibari bawatin wasir famruhum laisa ilal khalqi. Idh hisabuhum hisabu bawatinim wa sarairihim ala Allah taala. Tapi yang kita lihat cuma zahirnya aja, Pak. Dia udah syahadat, dia udah salat, dia udah zakat. Hatinya bukan urusan kita. Hatinya bukan urusan kita. Nah, di Arab Saudi. Orang Filipina. Di Arab Saudi ini, Masya Allah, tiap hari ini kalau masuk Islam tuh, renyek gitu. Banyak banget masuk Islam tuh. Kenapa? Jadi memang di Arab Saudi ini, mu'alaf ini, yang memang itu tadi, dimuliakan. Mu'alafatu qulubuhum. Itu dikasih uang, dikasih tunjangan, yang belum haji diberangkatkan haji, yang belum umrah diberangkatkan umrah, ya, per minggu tuh, per minggu. Kemudian tempat Islamic Center-nya dibuat, wah rame pokoknya. Ada tenis meja, ada olahraga, segala macam. Sehingga ada orang mengatakan, Ustaz, itu mereka orang Filipina. Dia masuk Islam tuh pengen duit aja. Pengen duit saja. Ya kita kan nggak bisa nilai hati. Nggak bisa nilai hati seseorang. Dia syahadat, udah. Dia sholat ke masjid juga. Dia zakat, kalau mampu. Kalau nggak mampu, dia kan nggak zakat. Zahir yang kelihatan oleh kita seperti itu. Asamu minni dima'ahum amwalahum. Udah, berarti hartanya haram dan dirinya juga haram. Maksudnya haram itu selain ditumpahkan nggak boleh diomongin. Haram untuk diomongin, gitu. Nah, kemudian tanbih, luzumu muwafaqatil mujtahidin li amri imamil mujtahid al-adil wa hukmihi. Jadi mujtahid, ya. Ini kan apa tadi? Hatta yashhadu asamin dan mu'amal ila bihaqil Islam. Tanbihnya di sini luzumul muwafaqatil mujtahidin li amril imami al-mujtahid al-adil wa hukmi. Seorang yang mujtahid, maka dia lazim hukumnya, ijtihadnya harus yang diamalkan, ya. Yang diamalkan adalah imam yang mujtahid. Jadi misal begini, Utsman bin Affan punya hukum. Hukumnya apa? Hukumnya misal sholat di Mina itu 4 rakaat jadinya. Padahal kalau haji, Nabi, Abu Bakar dan Umar itu sholat di Mina 2 rakaat. Ya. Tapi ketika di masa Utsman, ya, pertengahan sampai masa wafatnya, itu sholat di Mina 4 rakaat. Nah, maka Abu Dzar ini mencak-mencak gitu. Oh iya, saya sholat dengan Nabi 2 rakaat, sholat yang Abu Bakar 2 rakaat, sholat yang Umar 2 rakaat. Iya, sholat ya Utsman jadi 4 rakaat. Gitu. Akhirnya sholat di Mina. Sholat. Nah, 4 rakaat. Iya teh kumaha, tadi engkau dicarekan. Ya engkau dia ibaratnya berkeluh kesah. Kenapa Utsman sholatnya 4 rakaat, atau Nabi 2 rakaat, atau Bakar 2 rakaat, Umar 2 rakaat. Engkau diomongin demikian. Dia punya ijtihadnya demikian. Ijtihad saya itu sholatnya 2 rakaat, Mang. Kenapa? Karena Nabi sholat 2 rakaat di Mina. Abu Bakar sholat 2 rakaat di Mina. Umar sholat 2 rakaat di Mina. Terus sholatnya 4 rakaat. Mang, hari antum Nabi sholatnya 4 rakaat. Engkau tadi Nabi sholatnya 2 rakaat. Iya. Tapi al-khilafu asyad. Tapi berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam amaliyahnya itu asyad. Ma takrahuna fil jamaati khairum mimma tuhibbuna fil furqat. Apa yang kamu tidak sukai, tapi kamu tetap dalam satu kesatuan, itu lebih baik daripada apa yang kamu senangi, sementara kamu berpecah dari persatuan. Karena madorotnya lebih besar ketika dia terpecah. Nah, maka mustahid tadi, ketika sudah bentrok, ya ini udah banyak lah di Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlihi Ibnu Abdul Bar, ya dijelaskan demikian. Nah, jadi kita punya ijtihad, ketika Amir punya ijtihad, ya sudah. Maka ijtihadnya Amir itu yang harus kita dalam amaliyah. Ya kalau dalam pendapat, ya pendapat saya begini. Tapi kalau amaliyah adalah pendapat Amir yang mujtahid tadi. Nah, hadis yang ke-9. An-nahyu an kasrati su'ali wa tanattu'i. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'alu minhum mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian hadis yang ke-9 diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wasababu taqibihi bidzalika, kenapa kok dinamakan Abu Hurairah? Marwahu Ibnu Abdul Bar, sesuai dengan riwayat Ibnu Abdul Bar bahwasanya beliau berkata, "Kuntu ahmilu yauman hiratan fi ummi." Satu waktu saya itu membawa seekor kucing di mana di lengan baju saya. Qara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW melihat saya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadihi?" Apa itu? Apa ini? Faqultu, "Hirrah." Saya berkata, "Ini adalah kucing." Faqala ya Aba Hurairah. Maka Nabi bersabda, Abu Hurairah. Nah, itulah sebab dinamakannya Abu Hurairah. Kemudian 272. Wa ikhtalifa bismi wa ismi abihi ala 35 qaulan. Allahu akbar. Nama Abu Hurairah dengan nama bapaknya itu ikhtilaf di antara ulama. Siapa nama aslinya? Kurang lebih pendapatnya ada 35 pendapat. Mau dibahas sekarang? 35 pendapat? Bisa sampai jam 9 nih. Asauha, dah yang paling penting. Nggak manfaat atau antum tidak mengetahuinya juga tidak madharat, atau juga tidak manfaat. Yang paling penting, yang paling sahihnya aja nih. Asahuha kama qalahul musannif, sebagaimana Imam Nawawi berkata, ma dzakarahu huna biqaulihi Abdurrahman. Itu yang paling sahih adalah perkataan tadi Imam Nawawi, Abdurrahman. Rawa Ibnu Ishaq anhu annahu ubdila bihi fil Islam an Abdi Syamsin ismuhu fil jahiliyah. Jadi namanya mah Abdu Syamsin Ibnu Sakhrin, ketika masuk Islam diganti jadi Abdurrahman Ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Nah, aslama Aba Khaybar, masuk Islam ketika tahun perang Khaybar. Kemudian menyaksikan perang Khaybar bersama Nabi SAW. Jadi datang dari Yaman bersama dengan rombongan Tufail. Kisahnya panjang. Kisahnya panjang. Cara dakwah yang benar itu kisahnya panjang. Nanti kalau di antara ceritanya, ya mungkin bisa baca Arbaun yang tulisan saya tentang 40 hadis dari 40 guru tentang uslub dakwah. Nah, bagaimana cara dakwah Tufail Ad-Dausi sehingga dapat Abu Hurairah. Nah, kemudian cuma lazamahu mulazamata tammah ragbatan fil. Kemudian setelah sampai ke Madinah dari Yaman, ikut perang Khaybar, datang langsung ikut perang Khaybar, kemudian mulazamah ngaji kepada Nabi SAW dengan mulazamah tammah, sempurna mulazamahnya. Ragbatan fil ilmi, radiyan bi syabi batnihi. Taib, wa kana yaduru ma'ahu haitsuma dara. Taib, Nabi SAW kemanapun pergi, maka Abu Hurairah ikut pergi. Wa kana ahfadzus sahabati. Dia, oleh karena itu, maka boleh dikatakan orang yang paling hafal di antara sahabat Nabi SAW tentang hadis Nabi SAW. Nah, qala Al-Bukhari rawa anhu aktsar min 800 ma baina sahabiyin wa tabi'in. Beliau memiliki riwayat kurang lebih 800 riwayat, ya. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, intinya ya. Mudah-mudahan kita sampai hadis ke-15 nih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum." Apa yang aku larang? Hadzal khitab wa nahuhu yakhtassu qatan bil mawjudin. Ma nahaitukum, ya, kumnya itu kan mukhatab, jamak mukhatab. Maka larangan ini adalah mukhassas, dikhususkan secara bahasa. Secara bahasa. Siapa? Mawjudin inda nuzulihi, yang ada di depan Nabi SAW. Kan nahaitukum. Taib wa syumuluhu liman ba'dam. Tapi orang yang enggak hadir juga masuk ke dalam larangan tersebut. Nah, apa yang aku larang? Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Daiman, senantiasa. Ala kulli takdirin, madama manhiyan anhu hatman fil harami wa nadman fil makruhi. Entah yang dilarang itu wajib untuk ditinggalkan, maka namanya haram. Atau sunnah untuk ditinggalkan, maka namanya makruh, gitu. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu wujuban fil wajib. Ya, maka kerjakanlah. Wa nadban fil madhub, wajib dalam perkara wajib hukumnya, sunnah dalam perkara sunnah perintahnya. Kalau yang diperintahkan adalah perkara wajib, maka dapatnya wajib. Kalau yang diperintahkan adalah sunnah, maka dapatnya sunnah. Minhu masatatum, nah semampunya. Kalau
kalau melaksanakan perintah Nabi, kerjakan semampunya. Tapi kalau menjauhi larangan daripada Nabi, maka kerjakan seluruhnya. Gitu. Kemudian, ataqtum li'anna fi'lahu huwa ikhrajuhu minal adami ilal wujud. Jadi, kalau maksiat, fajanibuhu, ya, karena menghilangkan itu lebih mudah daripada mengadakan. Menghilangkan lebih mudah daripada mengadakan. Ya menghilangkan, ya udah tinggal dihilangkan, tinggalkan aja, kan gampang kan, tinggalkan aja. Maka nggak usah mastatotum, judulnya juga meninggalkan. Nggak ada usaha, meninggalkan, tinggalkan aja, nggak usah dikerjakan. Jadi nggak ada usaha, nggak ada effort gitu. Nah, kalau mengerjakan amal yang diperintahkan Nabi, asalnya tidak ada, ya, sehingga menjadi ada, itu lebih berat daripada meninggalkan. Oleh karena itu, maka semampunya. Kemudian, wa yukhadhu min hadhil qaidah al-masyhurah anna dar al-mafasid aula min jalbil masalih. Daripada kaidah ini, maka kita ambil kesimpulan kaidah yang masyhur, yaitu bahwasanya mencegah mafsadat, kefasadan itu lebih utama dibandingkan mendatangkan maslahat. Ya, mendatangkan maslahat kan maslahat mampunya. Tapi kalau meninggalkan madarat, maka harus totalitas. Faidah ta'aradat maslahatun ma mafsadatun. Ketika datang berbarengan antara mafsadat, ya, dengan madarat, mana yang lebih utama? Ya udah, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Tong dipaksakan untuk mendapatkan pahala. Kalau seandainya kita melaksanakan perkara tersebut, maka akan mendapatkan mafsadat. Jadi jangan dikerjakan. Nah, kemudian selanjutnya fa'innama. Nah, fa'innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum. Fa'innama, jadi ketika dijelaskan bahwasanya yang membuat celaka Bani Israel itu adalah banyak bertanya dan intinya nggak beramal. Ya, dikasih contoh tentang bagaimana Bani Israel minta kepada Musa untuk menjelaskan sapi yang harus dikorbankan itu yang mana. Tanya lagi. Maka Nabi bersabda, ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian itu celaka. Apa yang membuat mereka celaka? Kathratu masailihim, banyak bertanya. Waqtilafuhum, dan mereka menyelisihi. Ablag min dzammil ikhtilaf. Maka dikatakan dengan pakai domah, ya, nggak pakai kasroh. Kan kathratu masailihim wa ikhtilafihim, gitu kan? Nggak, pakai domah sekarang. Wa ikhtilafuhum. Artinya apa? Ablag min dzammil ikhtilaf. Maka ini lebih besar lagi daripada celaan ikhtilaf biasa. Maka lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Alan bi'ahim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ustufida minhu, diambil faedah daripada hadis ini, tahrimul ikhtilaf. Maka haramnya ikhtilaf. Wa kathratul masail min ghairi darurah, dan tidak boleh untuk banyak bertanya kalau tidak darurat, tidak diperlukan. Li'annahu tawa'ada alaihi bil halak. Kenapa? Karena Nabi SAW menjanjikan kecelakaan. Nah, bagi siapa? Kasratu masai lihim, karena mereka yang banyak bertanya. Wal wa'idu ala syai'i dalilun litarimihi, dan ancaman kepada sesuatu maka tanda itu adalah haram. Nih, Nabi kan nggak larang tuh. Coba kalimat larangannya di mana nih? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Larangannya di sebelah mana nih? Kan nggak ada fi'il nahi di sini. Betul nggak? Ada fi'il nahi nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada fi'il nahi. Tapi ancaman yadul ala tahrim. Ancaman al-wa'id yadul ala nahi. Jadi kalau ada ancaman, walaupun tidak ada kalimat perintahnya untuk menjauhinya, maka itu adalah perintah untuk menjauhi. Kalau ada ancaman. Nah, maka haram untuk ikhtilaf, kemudian haram juga untuk banyak bertanya dengan tanpa adanya darurat, gitu kan. Kenapa kok nggak boleh ikhtilaf? Annahu sababu tafarruqil qulub. Jadi Nabi itu jaga, Pak.
Coba kalau seandainya orang Ansor dibilang oleh Nabi SAW, satakunu alaikum atharatun. Nanti akan datang masa atharatun. Ya, apa itu atharatun? Yaitu para pemimpin mengambil hak kalian dan kalian tidak bisa mengambil hak dari pemimpin. Kalian diperas terus. Kalian tidak mendapat hak kalian. Maka kata sahabat, apakah kami harus memerangi mereka? Rasulullah, fasbiru hatta talaqawni alal haud. Enggak. Sabar. Sampai kalian berjumpa denganku nanti di. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena ikhtilaf dan tafarruq itu mafsadatnya lebih besar gitu. Nah, kemudian wawahnuddin kama jalal khawarij hina tabara ba'dhum min ba'din. Nah, seperti yang terjadi pada khawarij. Itu kan fitnah-fitnah mulai tersebar. Ya, awal fitnah kenapa? Utsman bin Affan ketika orang-orang khawarij membuka aib pemimpin di depan umum. Gitu kan? Akhirnya setelah itu maka fitnah senantiasa terus berdatangan. Nah, kemudian wa fi kathrati soal, nah, ketika dalam masalah banyak bertanya, kenapa demikian dilarang juga? Kenapa? Karena menandakan kalau tidak adanya darurat, maka musyirun bit ta'annut, asal-asalan, wa mufdin, wa haramun aidan. Nah, itu tidak boleh juga. Gitu. Bahkan dikatakan syariat melarangnya kila waqala wa kasratu soal, banyak bertanya dengan tanpa adanya darurat. Nah, subhanallah dijelaskan di sini 276 ya, paragraf terakhir. Wa kana afadilu as-sahabati ka Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab idza su'ilu an syai'in qalu awaqa. Kalau mereka ditanya sesuatu oleh murid-muridnya waktu itu, satu masalah. Nah, kemudian mereka kan bertanya, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Mang teh nanya iya ke saya. Apakah perkara ini sudah terjadi atau enggak? Atau belum terjadi? Maka dikatakan, fa'in kila na'am, enggak, ini sudah terjadi. Taib, maka akan diberikan fatwa mengenai masalah tersebut. Satu ya. Kalau kejadian itu terjadi, satu, akan diberikan fatwa masalah tersebut. Yang kedua, auradduha ila man yufti fiha. Atau mengarahkannya kepada orang yang layak memberikan fatwa. Subhanallah. Jadi kalau waktu saya di Masjid Nabawi, Syekh Saleh ini mengatakan, Syekh, kenapa sih antum nggak memberikan fatwa padahal antum anggota Hay'ah Kibarul Ulama, antum ulama di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sudah gitu antum doktor, antum untuk menuntut ilmu, talabul ilmu udah keliling dunia. Segala macam. Kenapa antum nggak berikan fatwa? Dan antum sudah masuk ke anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Arab Saudi. Maka beliau mengatakan satu. Ada ulama yang lebih senior daripada saya. Ini yang jarang kita praktekkan. Orang mah kalau diajar hadis etika nggak suani ngomong. Baru belajar hadis sedikit udah berani fatwa. Udah masalah darah lagi. Udah masalah kehormatan orang lain pula, gitu kan. Padahal baru belajar hadis kemarin. Kalau tanya, adik antum diajar hadisnya kasaha? Sammu rijalakum, sebutkan. Ustadz antum sebutkan. Antum baca hadis ke Ustadz antum sebutkan. Siapa namanya? Antum tafaqahtum alaman. Antum belajar fikih kepada siapa? Tafahumnya kepada siapa antum belajar? Ya, kalau hanya belajar sendiri, baca sendiri, ya, terus ngambil faedah dari kaset, ngambil faedah dari video segala macam, udah gitu berani berfatwa, sabaqo, yasbiqu al ulama min qablihi. Beliau mendahului fatwa-fatwa ulama sebelum dia. Ulama nulain cicing, iya malah maceo. Malah berbicara, gitu kan? Nah, muhardis, gitu kan? Nah, seperti demikian. Nah, jadi gimana? Sahabat itu serahkan ke orang lain. Kata Syekh Saleh, satu, ada ulama senior. Nggak layak lah saya berfatwa, ulama senior masih ada. Yang kedua, di Arab Saudi ini ada Dewan Lajnah Ifta. Ada tempat ifta. Harusnya ke sana minta fatwanya. Ya, bukan ke saya. Itulah sebab kenapa beliau tidak mau memberikan fatwa. Ini sahabat ngasihnya kepada orang lain. Tuh, fatwa kesimpulan. Maunya saya antum tak apa, ya terus kumaha. Kalau saya nggak tahu, itu kesimpulan semua lebih layak untuk dimintai fatwa. Kemudian kalau sana itu sudah terjadi, kalau belum terjadi, kelamang hari itu geus kejadian acan wa cenah. Ini hari kieu mah engke nunggu kejadian heula. Kalau udah terjadi, maka datang lagi ke saya.
nanti saya fatwakan. Nah, jadi ari acan terjadi mah tuh jangan buat apa mensusah-susahkan diri gitu. Sudah apa yang terjadi sekarang, apa yang ada diamalkan saja. Dah tuh. Wa kana yakunu soal amal lam yaqa. Dan mereka sahabat Nabi ini tidak suka ya untuk bertanya tentang sesuatu yang memang belum terjadi. Wa bima taqarrar 277 ulima annahu la yahtaju ila qawli man qala inna karahatal masail waqtaha mukhtassun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Mang, dilarang nanya teh di zaman Nabi. Taib inna ma'ahlakal ladina min qablikum kathratu masailim. Nah, kathratu masailim teh tahrim nggak boleh nanya nate di zaman di zaman Nabi. Taib lima yukhshahina idin min tahrimin au ijabin yahsulu bihi masyaqqah. Khawatir ketika dia bertanya sesuatu yang tadi belum ada, dia bertanya akhirnya jadi fardu. Akhirnya turun wahyu jadi fardu, akhirnya jadi berat, makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ini orang yang berpendapat demikian. Wa'lam anna nas inqasamu fi hadzal bab. Ketahuilah, manusia terbagi menjadi dua bagian nih dalam hal ini. Pertama, faminhum man sadda inqasamu. 1 2 3 ya kalau 3. 1. Man sadda babaha hatta qalla fahmuhu wa ilmuhu bi hududi ma anzalallah. Orang yang menutup pintu dalam bertanya, tutup, Mas. Taib tutup pintu. Belum kejadian, tutup. Dah, apa yang sudah terjadi itu yang kita bicarakan. Dah. Kemudian wa ilmu bihududi ma anzalallah. Jadi ilmunya hanya terkait dengan apa yang Allah tuh turunkan. Wa saraha milu fiqhin ghairu faqihin. Nah, kalau demikian kata Ibnu Hajar, ya berarti kan nantinya tidak akan berpikir. Taib ini kejadian teh sekarang belum terjadi. Jadi itu di pikiran, nggak dipikirin. Nah, kalau nanti terjadi gimana? Nah, jadi seperti hamilu fiqhin ghairu faqih gitu. Jadi dia seperti orang yang membawa fikih tapi ternyata dia tidak paham. Taib. Dikatakan ini wahum min atba'i ahli hadis. Mereka ini adalah pengikut ahli hadis. Jadi tutup. Ya, apa yang Nabi SAW tadi jelaskan, tidak boleh bertanya kecuali memang dalam keadaan darurat. Dan itu pun yang terjadi. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan tabi'in dan lain sebagainya. Tutup. Yang belum terjadi nggak usah ditanya. Wa minhum, mazhab yang kedua, man tawassa'a fil bahsi amalam yaqa. Mereka meneliti kejadian-kejadian yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi nanti begini. Nanti fatwanya begini gitu kan. Wastaghalu bitakallufil jawabi anhu. Dan mereka sibuk untuk memberatkan diri untuk menjawab perkara demikian. Wa kathratil khusumati fi, akhirnya banyak perdebatan. Wal jidali alih, banyak juga pertengkaran. Hatta tafarraqat qulubum, sampai akhirnya tercerai-berai. Taib wastaghraqaha bisababi al-ahwa wa syahna, akhirnya bermusuhan, wal adawat wal baghdha, akhirnya marah-marahan, wa yaqtarinu dzalika katsiran bi niyatil mughalabah. Akhirnya apa? Ketika debat dia ingin menang. Taib wa talab wa yaqtarinu dzalika wa talabal uluwi wal mubaha. Oh, kalau menang mau jadi bangga. Oh, akhirnya bang pinterna ya. Wa sarfa wujuhin nasilahim. Nah, akhirnya orang-orang bisa melihat, oh iya yuk, ngejago debat ya. Wa hadza mimma dzammahu ulama. Dan ini adalah perkara yang memang dibenci oleh ulama. Benar sih. Nah, pengennya disebut seperti fakih gitu kan, tapi terlalu dalam. Yang belum terjadi dia bahas juga. Yang belum terjadi dia bahas. Makanya ketika ada kita masalah, ketika saya membicarakan tentang melihat Nabi dalam keadaan terjaga gitu kan. Kemudian ada ulama yang menulis imkan ru'yah. Ada kemungkinan bisa gitu kan. Ya, kemungkinan. Ibnu Hajar mengatakan, "Mang, lamun benar, ya Nabi bisa terlihat dalam keadaan terjaga, yang pasti Nabi akan datang kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah kan 6 bulan setelah Nabi meninggal, beliau meninggal. Kenapa? Karena sedih. Harusnya Nabi hidup lagi. Itu datang. Nah, sabar. Sebentar lagi, 6 bulan lagi. Gitu kan. Abu Bakar juga sama. Kan sedih, ditinggal oleh Nabi SAW, 2 tahun dia sedih. Qaswa juga sama. Itu kan sampai nggak mau makan, nggak mau minum. Unta Nabi. Ya, unta Nabi. Sampai buta lagi. Ya, meninggalnya karena sedih, menangis terus ditinggal oleh Nabi SAW. Ayah Ali dengan Muawiyah bertengkar, penulis wahyu bertengkar, kan lebih masuk di akal kalau Nabi keluar lagi di alam kubur,
ya kemudian bisa terlihat untuk menamaikan antara Ali dan Muawiyah. Lam yahsul ala ahad minas sahabat. Tidak pernah terjadi kepada salah seorang pun di antara sahabat. Padahal zamannya awal fitnah itu di masa mereka. Ya kalau Nabi keluar, Nabi bisa meminimalisir fitnah yang akan terjadi, tapi nggak kejadian. Jadi imkan ru'yah, bisa wae, gitu kan? Mungkin Nabi bisa dia dalam keadaannya nyata, bukan mimpi. Baik. Yang ketiga, wa amal fuqahaul hadis al-amilu nabihi. Adapun ahli fikihnya dari ahli hadis yang mereka mengamalkan hadis bahwa jahu himmatum ilal basi an ma'anil Quran. Perhatian mereka naon? Perhatian mereka apanya? Yang tadi itu adalah pengikut ahli hadis maksudnya. Jadi hanya meriwayatkan saja gitu kan. Yang ini enggak fuqaha'u ahli hadis. Mereka akan sibuk meneliti makna Quran, mereka akan sibuk meneliti makna hadis, mereka akan sibuk meneliti kalam-kalam sahabat dan tabi'in, mereka sibuk membahas perkara yang halal dan haram, mereka sibuk akan membahas tentang masalah usul sunnah, akidah, wa zuhud, wa raqaiq, wa nahwi dzalika mimma fi safaul qulub. Yang mana itu bisa melembutkan hati wa ikhlas li allamil ghuyub. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah taala minhum bimani wa karam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk rombongan tadi. Ahli fikih yang muhaddis. Paham? Ahli fikih yang muhaddis. Jadi saya bilang, kalau jalan kita jauh terus, ya memang jalannya terjal sekali. Kenapa? Karena kita kalau belajar totalitas di hadis, harusnya kita belajar fikih dulu. Tapi lama belajar fikih dulu, kira-kira untuk menghatamkan Safinah, matan Abi Syuja, kemudian Fathul Qarib, kemudian masuk ke Minhaj, karena masuk ke foto minimal 5 kitab. Kira-kira berapa tahun dah 5 kitab? Oh panjang itu, panjang pisan. Belum belajar sampai kutubus sitah, kira-kira berapa tahun lagi tuh? Panjang. Jadi gimana? Kita mah judulnya perbaiki sambil jalan gitu. Perbaiki sambil jalan. Nah, satu lagi deh, yang ke-10 ya. Kita buat 10 menit aja. Siap 10 menit? Biar pas ya. 10 nih. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir ana ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara mu'minina bima amara bihil mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa a'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbara wa yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa matam haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika rawahu Muslim. Nah, Abu Hurairah udah jelas. Inna Allah Ta'ala thayyibun ay tahirun munazu anin naqais. Itu Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, artinya thayyib itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan daripada berbagai macam kekurangan. Jadinya thayyib. Thayyib tidak ada kekurangan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Layak balu, Allah tidak menerima minal amali wal amwali, dari amal dan dari harta, illa thayyiban, kecuali yang baik. La yusibu illa ala ma ya'lamuhu thayyiban. Tidak akan diberikan pahala kecuali apa yang diketahui oleh Allah bahwasanya amal tersebut baik dan harta tersebut baik. Kemudian amalnya tadi bebas dari riya, bebas dari ujub, ya. Kalau hartanya dia halal, ya, hartanya dia halal, bukan harta yang haram. Kemudian nggak usah lain ini mah. Nah, kemudian selanjutnya, wa innallaha amara mu'minina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman bima amara bil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Fasawa bainahum fil khitabi bi wujubi aklil halal. Maka orang beriman dengan para rasul itu sama perintahnya. Apa itu? Memakan makanan yang halal. Wa fihi anal asla istiwa'uhum ma umamihim fil ahkami illa ma qamadil ala anu mukhtasun. Jadi hukumnya para nabi dengan umat itu sama. Para umat itu samanya nggak seperti rahib-rahib gitu kan di agama-agama yang lain. Hari umatnya boleh nikah, hari pendetana nggak boleh nikah. Umatnya boleh bersenang-senang, pendetana tidak boleh bersenang-senang. Jadi bingung kan? Kayaknya jadi pendeta dari kacau kan. Baik. Kemudian selanjutnya kecuali apa ada dalil yang mana itu adalah perbuatan khususiat bagi rasul tersebut. Allah SWT berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari perkara yang baik, kemudian amalkanlah amal yang baik. Jadi kasarnya, ya, amal yang baik itu bisa didapatkan dari makanan yang baik.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, maka makanlah kalian dari perkara yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Nah, kalau Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, kemudian Nabi SAW bersabda, menyebutkan, Zakara rajula yutilu safar. Menyebutkan seorang laki-laki, ya, kemudian safarnya panjang. Safarnya panjang. Di sini dijelaskan bahwasanya bimujarrodi yak tadi bimujarrodi safar yak tadi ijabati doa. Jadi hanya dengan safar, maka itu adalah dibacanya octopus. Jadi bacanya octopus. Baik. Jadi hanya dengan safar maka dia akan mendapatkan octopus. Baik. Hanya dengan safar maka dia akan diijabah doanya. Safar hungkul. Ya hanya bersafar aja itu udah diijabah doanya. Maka dikatakan dalam satu hadis 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Kemudian doanya orang yang musafir dan doanya orang tua kepada anaknya, gitu kan? Nah, itu tidak akan pernah tertolak. Jadi lagi safar hungkul itu doa udah diijabah gitu. Watuluhu aqrabu ilal ijabah. Oh, semakin panjang safarnya berarti lebih dekat lagi dengan ijabah. Lebih dekat dengan ijabah. Kenapa demikian? Karena bitulil ghurubati anil autan. Pertama, madinatu inkisari nafsi. Kalau kita safar yang jauh, maka kita udah nggak ada pegangan lagi. Taib. Kemudian bitulil ghurubati. Kita tinggal seperti orang asing. Taib ketika safarnya jauh dari kampung halaman. Wa tahammul masyak. Kemudian sabar akan penderitaan dalam perjalanan. Wan kisar min a'zami asbabil ijabah. Dan ketika hati hancur, maka itu adalah tanda daripada hati atau doa diijabah. Antum punya masalah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus bagaimana? Caranya cuma satu, misalkan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Awalnya gimana? Hati antum udah hancur, Pak. Hati antum sudah hancur. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kira-kira antum bakal lari kemana? Ya kalau orang beriman dia tidak akan lari kemana-mana kecuali fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Coba apa yang akan antum doakan? Kalau keadaannya demikian, nyawa orang yang dicintai itu sudah diambang, ambang kematian. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada dokter yang bisa membantunya. Gimana? Dia akan berdoa, nangis hebat-hebat. Hatinya udah hancur. Karena tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa diijabah. Doa diijabah. As-as, waib ja'du rasyi. Wah, itu udah gimbal tuh rambutnya karena saking panjangnya perjalanan. Akbar. Udah gitu berdebu lagi. Itu kan rambutnya. Litu li safarihi fi ta'ati. Ya, kemudian wa fi hadza ayatan isyaratu ila anna ratathatil hayati min asbabil ijabah. Nah, maka dari hadis ini dikatakan bentuk yang susah tadi itu di antara tanda dikabulkannya doa, asbab dikabulkannya doa. Ya kalau jemaah haji kan tidak boleh pakai minyak wangi, pakai baju hanya kain ihram, ya, kemudian tidak pakai sabun dan lain sebagainya. Jadi ketika doa di Arafah itu dalam keadaan sayyatur hay'ah. Jadi keadaan yang buruk gitu kan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita ada yang datang ke pintu kita, entong peting-peting atau sieun peting-peting mah berang-berangnya. Jangan malam-malam ada yang ngetok assalamualaikum gitu kan, minta apa pas dibuka bener gimbal, ya wah tuh juri itu kan jam 12 peting mah. Tapi ini mah pagi-pagi gitu kan, ada orang datang, keadaannya wah bajunya udah compang-camping kelihatan. Apalagi kalau seandainya misalkan tangannya diperban, udah kecelakaan, Pak. Tolong Pak, saya tadi di jalan jatuh segala macam. Ini kira-kira antum mau ngasih atau enggak? Antum yang punya hati pasti mau ngasih kepada ente, nggak punya duit juga ente kasih apa yang ada di rumah ente, gitu kan? Kenapa? Karena dalam keadaan susah. Nah kita pun demikian. Maka tadi bentuk tubuh tubuh orang yang berdoa tadi itu min asbabil ijabah. Taib safar, kemudian bentuknya memang bentuk yang susah, gitu kan? Nah kemudian yamuddu yadaihi, dia angkat tangannya ke langit ketika berdoa. Qailan ya Rabb ya Rabb. Sebab yang ketiga angkat tangan kalau mau doa dikabulkan. Sebab yang keempat dalam mengucapkan ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kapan kita bisa nangis gitu, Pak? Nggak mungkin orang akan menyebut, orang hati kita nggak inkisar mah nggak bisa nangis. Allah, ya Allah, nggak bisa. Kalau hati nggak inkisar, nggak bisa.
Kalau hati udah hancur sekali, baru antum bisa doa dengan menjerit-jerit seperti tadi. Gitu. Nah, maka diarahkan ke langit. Baik. Kemudian dia berdoa, ya Rab, ya Rab, wa sunnatun fi ghairi salat. Maka itu adalah sunnah juga di selain salat. Salat kumaha doanya pas kunut pan sunnah diangkat tangan teh. Indah Syafi'iyah. Itu kan sunnah diangkat tangan ketika salat. Nah, ketika selesai salat, maka sunnah juga untuk mengangkat tangan ketika doa. Imam Suyuti nulis tentang mutawatirnya raf'ul yad ya inda doa. Kemudian ya hikmah rafiha ila sama. Hikmah daripada mengangkat tangan ke langit, bahwasanya tangan ke langit adalah kiblatnya doa. Oleh karena itu wa min sama kanat afdal minal ardi alal asah. Bahkan dikatakan bahwasanya langit itu lebih afdal dibandingkan bumi. Oleh karena itu berdoanya ke arah langit. Kemudian ada juga doanya kan gini. Ada juga doanya yang begini. Doanya yang begini. Anahu sallallahu wajaa datang satu kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena inda rafi taratan yaj'alu butuna yadihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad ya. Musnad Imam Ahmad juga dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi berdoa, Nabi pernah yaj'alu butun wa yadayhi ila sama. Ya, butun. Ya, ininya ke arah langit. Wa taratan yaj'alu dhuhurahuma ilai. Kadang-kadang punggungnya yang diarahkan ke arah langit. Wa hamalu al-awwal, ulama mengatakan yang pertama yang seperti begini, ini adalah untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Meminta gubrak gitu kan. Ya Allah, sepeda road bike ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masa doa buat minta dunia gitu kan. Misal gitu kan. Muncul ke sepeda dari langit gitu kan. Nah, seperti gini kan. Menyangganya gitu kan. Nah, kalau seandainya seperti begini apa? Gitu kan. Maka daf'uma qad yaqau bihi minal bala. Untuk menolak sesuatu yang terjadi pada diri dia daripada musibah-musibah dan bala. Minta ditolak, dikeluarkan. Ya kalau minta ditolak, yang luar nggak boleh masuk. Atau yang sudah dimasuk, raf'ul bala. Untuk mengangkat bala. Nah, kemudian mengulangi, ya Rob, isyarat ilamin asbabil ijabah. Itu juga adalah diantara sebab doa diijabah. Bal min azamiha al-ilhah ala Allah Ta'ala bisana'in hasanin. Bahkan diantara yang bagus adalah merengek-rengek dengan pujian yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada buku bagus. Nanti saya share. Itu buku bagaimana pujian-pujian tabi'in itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kalau di hari Arafah setiap hajian saya baca itu. Wah, itu nggak bisa nahan, Pak. Itu mata itu pasti itu berinangan air mata. Iya, yang paham isinya. Nah, dia tadi doa ya, asbab doa dikabulkan udah diamalkan semua. Wamat amhu haram. Makannya haram. Tapi minumnya haram, bajunya haram. Ya kemudian diberikan makan juga yang haram. Kira-kira kumaha dikabulkan doana. Saparnya udah jauh. Nya saparnya panjang nepi ka Mekah. Udah gitu, tadi apa? Akbar as-as hayahnya hancur. Udah gitu diangkat tangan ke langit. Angkat tangannya sampai tinggi-tinggi seperti begini. Udah gitu dia menangis, ya Allah, ya Rob. Emang hari emang atuh harta kok nu haram, makannya jadi haram, semuanya jadi haram gitu. Bahkan dikatakan wa ma biadi innal abda la yaklifu luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbal minhu arba'ina yawman. Bahkan dikatakan dalam Mu'jamul Awsat, seseorang yang memakan makanan satu suap barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya, maka Allah tidak menerima darinya 40 hari. Tidak menerima 40 hari. Jadi gimana? Coba. Semoga Allah SWT jaga kita, ya, keluarga kita, ya, orang-orang dekat kita dari perkara-perkara yang haram. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.